Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama Nia. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang bersyukur di kesulitan. Tapi sebelum masuk ke video inti, Nia mengucapkan thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah sabar menunggu upload video kali ini. Karena memang di awal dalam Nia membangun konten YouTube ini, konten 10 minute sharing with Nia ini, Nia mencoba untuk kontinuitas mengupload video setiap Selasa dan Jumat. Tetapi karena beberapa hari yang lalu ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, sehingga proses penguploadan video ini agak sedikit terlambat. Dan kemudian dia juga mengucapkan thank you so much buat teman-teman semuanya. Banyak banget respon positif yang bisa Nia terima, banyak banget dari sosial media Nia, Facebook, Instagram, dan sebagainya, yang menyampaikan bahwa puji Tuhan, pesan yang Nia sampaikan dalam video itu mengena sekali dan impactful banget ke mereka. Dan dia juga mengucapkan thank you so much buat teman-teman semuanya yang sudah memberikan kritik, saran, membangun buat Nia. Nia sangat berterima kasih karena itu bisa menjadi bahan Nia perbaikan ke depannya. Karena secara pribadi Nia juga masih menyadari banyak kekurangan dan perlu pembelajaran lebih dalam lagi, baik dari segi pemberian materi dan segi penyampaian, dari segi editing, script, dan sebagainya. Dan Nia berharap juga buat teman-teman semua, pesan baik ini tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi bisa kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan tetap untuk dukung, klik subscribe di bawah ini agar Nia semakin semangat lagi untuk memberikan materi, memberikan pesan-pesan positif sebagaimana tujuannya di awal dalam membuat konten YouTube ini. Oke guys, so di video kali ini kita bakal ngebahas tentang bersyukur di kesulitan. Seperti apa videonya? Ini dia. Oke guys, bicara soal bersyukur di kesulitan, pasti teman-teman yang sedang menonton video ini udah punya dong gambarannya seperti apa. Banyak mungkin yang berpikir itu adalah hal yang sulitnya, itu hanyalah klise semata. Tapi dia bakal sharing based on my experience. Jadi bukan story orang lain yang dia ceritakan, bukan omong kosong semata. Jadi benar-benar pure pengalaman pribadi sendiri. Nah, kita tahu saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 or Corona disease, dan kita tahu banyak sekali masalah-masalah yang timbul dari pandemik ini. Banyak kalian yang kehilangan pekerjaan, banyak kalian yang pekerjaannya dipospon, banyak bisnis yang gulung tikar, banyak pendidikan yang harus terhambat. Banyak sekali timbul masalah-masalah di luar sana yang mungkin bisa jadi contoh dalam menghadapi pandemi corona ini. Tetapi yang mau dia sampaikan adalah cara berpikir kita yang berbeda. Kalau orang lain mungkin berpikir, aduh pusing membayar tagihan seperti apa, aduh pusing bagaimana kelanjutan hidup saya, aduh pusing bagaimana urusan ini itu dan sebagainya. Tetapi kalau kita berpikir yang secara positif, ini adalah satu langkah yang baik buat kita. Mungkin secara pribadi kita yang dulu gak pernah baca buku atau cuman bisa menghabiskan satu buku dalam 1 tahun, kesempatan yang baik untuk bisa membaca buku, melahap buku jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Atau buat kalian selama ini yang sangat tergoda dengan katalog e-commerce, dengan flash sale yang ada, ini adalah satu kesempatan buat kalian agar kalian bisa menjaga niat-niat kalian untuk terlalu tergoda terhadap belanja-belanja itu. Dan kalian bisa juga memanfaatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk bisa merapikan barang-barang, sehingga selama ini banyak banget sih barang-barang yang gak kepake bisa kalian jual dan bisa jadi keuntungan buat kalian. Dan secara pribadi juga buat perempuan-perempuan yang selama ini masih bingung mana jahe, kunyit, lengkuas, dan lainnya, ini adalah waktu kalian untuk bisa mengeksplor diri kalian, mengembangkan kreativitas kalian dalam bidang masakan. Karena filosofinya mengatakan kalau kita dalam kondisi terjepit biasanya bisa melewati kapasitas kita yang ada. Nah, kembali lagi ke soal bersyukur di kesulitan ataupun dalam poin kesulitannya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sering sih kita menghadapi kesulitan. Secara pribadi nih ya, banyak sekali
Nia melewati kesulitan-kesulitan yang ada dengan cara waktu yang terbaik. Nah, seperti momen waktu Nia kuliah dulu di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, di situ Nia mendapatkan kesempatan untuk sebagai delegation exchange student Indonesia in China. Kalau dibilang senang, bersyukur senang karena mendapatkan momentum, mendapatkan kesempatan emas yang memang dari dulu, dari sejaknya teenager itu udah pengen banget untuk keluar negeri untuk bisa pertukaran pelajar. Nah, tetapi kalau dibilang pusing, bingung, ya iya, karena kan tujuan di awal itu, tanggung jawabnya di awal kan belajar tuh. Gimana kalau kita menghadapi pertukaran belajar, dan itu kan ada preparation sebelum, tapi kita juga harus menghadapi perkuliahan dan ada tanggung jawab yang harus Nia emban terhadap keluarga dan orang tua. So Nia itu berpikir secara tenang, relax, dan ya positive vibes artinya. Nah, jadi di situ Nia menjalankan dua pekerjaan yang sama-sama urgent, sama-sama yang Nia senangi. Jadi Nia pagi sampai sore kuliah, sore sampai malam Nia mempersiapkan pertukaran pelajar baik dari materi, toolsnya, dokumen-dokumen dan sebagainya, sampai di hari H Nia bisa melewatinya, Nia bisa menyelesaikan perkuliahan di semester tersebut dengan sesuai target, bahkan di atas target, dan juga bisa menyelesaikan program pertukaran pelajar dan membawa nama baik kampus, nama baik negara as the best delegations on performance Indonesia China exchange student in 2016. Nah, itu yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau kita dalam kondisi apapun, mau terjepit, mau dalam kondisi yang stabil, kalau memang kita berpikir yang positif, kalau memang kita meresponnya dengan tenang, dengan baik, tidak gegabah dan tidak gerasa gerusuk, pasti semuanya bisa dijalankan dengan baik. Itu juga yang bisa Nia tarik kesimpulannya, kalau kondisi mau pandemi, mau kondisi dalam kehidupan kita yang lain, ataupun dalam pekerjaan atasan, kolega dan sebagainya, kita tidak bisa terlepas dalam kesulitan. Tapi bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita mengeluarkan energi positif yang itu membedakan kita dengan yang lain. Oke teman-teman, maksud Nia share pengalaman pribadi itu bukan maksud untuk menyombongkan diri, bukan maksud untuk ria, bukan maksud untuk pamer, tetapi menekankan di sini bukan hanya kalian saja yang sedang mengalami kesulitan, bukan hanya Nia saja yang sedang mengalami kesulitan, kita semua yang sedang tinggal di planet bumi ini pasti bahkan setiap hari mengalami kesulitan. Nah, langkah-langkah apa yang harus diambil dalam menghadapi kesulitan yang bisa Nia sarankan adalah yang pertama, kalian harus berpikir tenang, rileks, positif, agar kalian bisa mengatur strategi ataupun langkah-langkah apa yang harus diambil dalam mengalami kesulitan itu. Yang kedua, ambil hikmahnya, kalaupun kita sedang dilanda kesulitan ataupun permasalahan, itu menjadikan diri kita sebagai orang yang dewasa, menjadikan diri kita sebagai orang yang tough dalam kesulitan, menjadikan kita seorang pemenang dalam tantangan. Dan yang ketiga adalah bahwa dari kesulitan ini kita juga bisa memberikan pembelajaran, menyampaikan pengalaman pribadi, sehingga di luar sana makin banyak orang yang semakin semangat kalaupun sedang mengalami kesulitan seperti yang Nia lakukan saat ini. Nah, Nia menjelaskan ini bukan hanya sekedar omongan semata, tapi based on my experience. Artinya sebelumnya jauh dari sejaknya teenager, dari sejaknya kecil, sering sekali mengalami kesulitan, tetapi mungkin cara nangkap Nia, cara penyampaian Nia yang belum bisa Nia lakukan di kala itu. Baiklah teman-teman, sekian informasi yang bisa Nia share di video kali ini. Pastinya itu bermanfaat buat kita semua, dan Nia sarankan jangan hanya berhenti di kalian saja. Kalian bisa share video ini ke semua teman-teman kalian, ke seluruh sosial media kalian, agar di luar sana semakin banyak orang yang bisa tersalurkan energi positif setelah nonton video ini. Oke, see you on the next video. Muah.